Ya Nabi salam alaika Ar-Rahmanir-Rahim. Serta keistiqomahan hati itu hanya diberikan Allah kepada hamba-hamba pilihan. Mudah-mudahan kita termasuk hamba-hamba pilihan di sisi Allah Subhanahu wa taala hendaknya. Kenapa seperti itu? Karena banyak juga manusia yang umurnya panjang, tetapi hanya dia bisa menikmati umur, tidak dipergunakan dengan sebaik-baiknya. Padahal umur itu akan diminta pertanggungjawaban. Bu, lihat terang Bu. La tazalu maqadama abdi yaumal qiyamah. Ndak manggari telapak kaki seseorang hamba nanti di hari kiamat hatta yus'al, sebelum menyelesaikan beberapa persoalan. Di antaranya adalah an umrihi, tentang umur. Kini umur awak layak awak bawa ke rumah saji. Alhamdulillah. Karena ya banyak ya manusia tu umur panjang tapi nya payah untuk ke rumah saji itu. Berfikir dulu. Alhamdulillah, selawat dan salam kepada Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Allahumma salli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Yang sama kita hormati Bapak Ibu pengurus Masjid Nurul Ihsan Arai Pinang nan 20. Ya Bu? Nan 20. Pegambiran. Bapak Ibu tokoh masyarakat, tokoh agama, tokoh pendidikan, orang tua kami, bapak-bapak, ibu-ibu, jamaah kaum muslimin, anak-anak kita yang ikut juga hadir mewakili anak-anak yang lain yang ada di area Pinang ini. Mudah-mudahan anak kita ini semuanya menjadi anak yang soleh dan solehah. Amin ya rabbal alamin. Nyo menjadi anak soleh solehah tu tidak semudah membalik telapak tangan dah Bu. Menjadikan anak kita jadi dokter tidak payah dah Bu. Bisa sebentarnya tu. TK, tamat TK boleh. CD, tamat CD. SMP, tamat SMP. SMA, tamat SMA. Kuliah, tamat kuliah. Langsung koasnya jadi dokter itu. Kak praktek, selesai. Untuk menjadi ulama, menjadi ustadz dan ustazah, itu tidak semudah itu doh. Butuh perjuangan, ilmunya diakui, imannya mantap, keyakinannya itu kokoh. Dan ulama itu, ustadz ustazah itu bukan gelar pribadi, tapi umat yang memberi. Oi, ambo lah kuliah sekian tahun, kuah panggil ambo buyah, wah, kan tidak kayak gitu, tidak bisa, harus teruji dulu. Jadi butuh perjuangan, tidak sama jadi dokter itu tidak sama, sebentar itu. Jadi sebab itu bukti ya, sejak perginya Buya Hamka ada gantinya sampai sekarang, sekali beliau tak ada. Jadi oleh sebab itu Bapak Ibu-ibu berdoalah kita selalu menjadikan anak kita itu anak yang soleh dan soleha. Itu doa Nabi Ibrahim itu, Rabbi habli minas solehin. Banyak itu doa terus, Rabbi habli minas solehin. Kawan balu nanti tengah malam mungkin bapak-bapak cucu awak doakan tahajud, sabuin namanya, ya Allah, aku redo terhadap anakku Sianu moe. Sabuin namanya tu. Sianu mungkin ada 10 anak ada kan. Sabuin ke 10-nya. Ya Allah, berikanlah keredoanmu ya Rabb. Karena itu doa kata Rasul kan seperti itu. Ridha Allah fi ridha walidain. Ridhonya Allah terletak kepada ridho orang tua.
Allah itu akan redha terhadap anak kalau orang tuanya redha. Kalau enggak. Makanya kebalikannya, wasuhtullah fi suhtil walidain. Kemurkaan Allah terletak pada murka orang tua. Kalau orang tua berang tarui se kana, murka tarui se, mangutuk ke panjang se, ya dia pasti dapat kutukan. Nggak ada ndaknya itu. Dan itu memang sunatullahnya kayak gitu. Jadi bapak ibu-ibu, saberang-berang joana jangan dipacarui anak. Anak kambiang sebenarnya. Mande? Tuh. Kan anak awak, berarti kambiang mande. Ayah aja. Nah, dia tidak boleh kayak gitu. Doakan saja. Makanya karena mata rantai itu diputus. Kalau anak koelok parangainya bagus, dia rancaknya parangainya itu budi pekertinya orang tua sayang, kan gitu. Yang kedua, kalau anak ko cingkah orang parangainya ambuh pacawala saja kerajanya, ada lagi dalam negeri itu kan, orang tuanya biasanya kan berang, marah, murka, kan gitu. Yang nomor 2 itu diputui itu. Kalau anak awak jika orang parangainya ndak elok, parangainya belum baik dia, karena dalam psikologi perkembangan itu anak itu belum ada yang permanen. Sampai SMA, perguruan tinggi awal itu dia masih labil itu, belum permanen dia itu. Doanya taruih, maka nanti sayang Allah, redha Allah akan datang. Nah, caranya. Jadi jangan disumpahi anak. Kok kan disumpahan, sumpahan elok saya. Anak kau jadi camek lah ndak jadi camat itu mah. Doa ibu itu kan terkabul. Kan ada kan? Doanya terkabulkan, karamah di dunia. Kan ibu kan? Kutuknya kenyataan, jangan coba durhaka. Ibu kaulah, kan gitu ya Bu ya. Hati-hati itu. Jadi tolong kepada ibu-ibu, nenek-nenek atau yang perempuan-perempuan, setiap ucapan yang keluar dari mulut ibu-ibu itu pintu langit terbuka, ditangkok langsung tuh menjadi doa itu. Nan kamati dia pok dindiang lah kau dah contoh kayak gitulah. 25 tahun yang datang hari gampuh pas anak dia pok dindiang. Itu barakai doa orang gae 25 tahun yang silam. Itu ada kejadian itu. Jadi ibu kita doakan anak-anak kita. Mudah-mudahan nyolai hilang saja doa itu. Orang mengisi anak tadi nyolai hilang saja. Tidak ada. Kalanya store wajah tadi itu mah. Bapak Ibu hadirin kaum muslimin rahimakumullah. Kembali itu lo mulai itu buat ceramah tu dah. Syukran katsiran. Wa jazakallahu khairan. Alhamdulillah Mas Haji awak lo mulai gagah dan megah dan buan suan-suah. Alhamdulillah sangat luar biasa. Jadi uang, tenaga, pikiran, semuanya onde-onde yang sampai kamari untuk goroh bagai untuk masjid ini, maka Allah akan balas dengan istana di surga. Amin ya rabbal alamin. Memang kayak gitu kata Rasul. Man bana masjidan, sia yang ikut membangun masjid sewaktu dia di rumah, laisa kadang sangkar burung yang kecil itu, maka kata Rasul, banallahu lahu baitan fil jannah, Allah bangunkan istana di surga untuknya. Itu kan luar biasa itu. Tadi nampak spanduk itu Palestina di luar tadi. Alhamdulillah. Lah sudah ya Pak ya. Sudah ya. Makanya saya pakai Palestina. Jadi supaya jangan orang-orang bazir-bazir itu jangan dituduh aja ustaz ulama itu anti NKRI. Buktinya kama-kama bawa itu tanda cinta NKRI itu. Maka ini sebelah kanan, ini sebelah kiri, kedua-duanya tidak terpisah. Gitu. Kita serang masang lah. Pak doce itu. Pasang sepak. Gitu. Kenapa seperti itu?
perlu. Sia yang ndak ikut satu-satu, hatinya tuh ndak ada terpaut ke Palestina itu doh, imannya itu gagal itu, dipertanyakan imannya itu. Bisa saja ndak orang berimannya itu doh. Karena dalam Al-Quran ada itu, hadis banyak riwayatnya. Keutamaan negara-negara Palestina itu sangat luar biasa, bukan main-main. Jadi perlu. Jadi setidaknya yang bisa awak lakukan, doakan saudara awak di situ, Bapak Ibu, karena mereka itu, beliau-beliau itu adalah benteng pertahanan Islam. Benteng pertahanan Islam sangat luar biasa itu. Ingat, benteng pertahanan Islam selalu diulang-ulang itu. Kenapa seperti itu? Beliau adalah bukan mempertahankan milik pribadi, tetapi adalah milik umat Islam sedunia. Kalian nak apa dah? Nak apa kan? Awak di YouTube kah? Nak apa kan? Ya, enggak lama lagi ya tu baca tu kau. Ya, memang masa ngaji kau. Jadi awal harus seperti itu loh, memberikan yang terbaik. Gitu. Jadi seluruh umat Islam, bukan beliau saja, tapi kelebihan yang Allah berikan di situ sangat luar biasa. Kalau beliau meninggal di situ, saudara awak lah jaleh balambin masuk surga. Awak di situ mati lu tentu masuk surga lo dah. Oh pikir-pikir malaikat itu mah surga neraka ya, surga neraka ya. Kalau di situ lah jaleh. Karena syahid, para syuhada jelas. Karena itu cita-cita tertinggi. Setidaknya awak memberikan doa. Yang diimbau de MUI awak mungkin ya enggak ada. Itu. Pokoknya cari dulu lain tak kuat kok. Ya produk-produk yang Zionis itu enggak usah lagi. Yang ada pakai, yang lah tawali itu pakai, saya manfaatkan saya. Oke nyombuek lah. Dawak buat itu. Awak pakai saja itu. Tapi yang akan membeli lagi enggak usah. Ini ada yang kontroversi itu. Kok haram? Kan sudah ada label halalnya. Kan sudah dihalalkan oleh MUI. Kok haram pula? Itu kecerdasan kita lagi itu. Yang diharamkan itu, hadirin Bapak Ibu, akad pembeliannya. Gitu. Akad pembeliannya, bukan zatnya ini. Zatnya itu memang sudah melalui labor, udah bersih, udah boleh dikonsumsi, baik. Tetapi akad pembeliannya itu, hasil dari akad pembelian itu sebahagian dimanfaatkan untuk pembelian amunisi, senjata, rudal, bom dan lain-lainnya, tank, untuk menembak, membunuh saudara-saudara kita. Itu yang tak diulian. Itu analisisnya itu, kecerdasan kita. Jadi oleh sebab itu Bapak Ibu hadirin, makanya sangat perlu. Jadi ada di dalam Islam itu, agama itu ada yang bisa dilakukan secara pribadi, person-person seorang-seorang, ada yang harus dilakukan oleh penguasa. Kalau pribadi sholat, bayar zakat, puasa, seorang-seorang. Tapi kalau sudah berkaitan dengan amar ma'ruf nahi mungkar, masalah penegakan hukum, itu adalah sultan. Sultan itu adalah penguasa. Ada kewatannya Bu? Boleh? Makanya penting. Nah, maka oleh sebab itu bapak-bapak, ibu-ibu, pilihlah pemimpin yang betul-betul dia taat kepada Allah. Terutama awak sebentar kan pesta demokrasi di Indonesia kau. Dah dalam mau le dong, sebulan lagi, berapa bulan, 2 bulan lagi. Pilihlah. Memang di bilik suara itu hak kita yang menentukan. Tapi ingat, ibu bapak kan mencucuk nanti itu mencucuk bapak ibu tu nanti akan dihisap, akan diminta pertanggungjawaban. Bang kau ikut dipilih ya. Sabab kan dihisap itu.
Itu yang tadi itu, la tazalu maqadama abdi yaumal qiyamah, dari Abu Barzah itu, diriwayatkan oleh Imam Muslim. Hadisnya sahih itu. Tidak akan bergerak telapak kaki manusia nanti di akhirat, hari kiamat itu, sebelum menyelesaikan persoalan. Kalau di sana masalah itunya jasad kita, termasuk umur kita. Bahwa kau itu nawak pilih. Makanya sangat penting sekali, boleh dilihat standarisasi pemimpin di dalam Islam itu, Al-Maidah surah kelima ayat 55. Dah situ tuh. Dah dijelaskan. Satu ciri-cirinya adalah yaitunya yang akan dipilih itu orang waladina amanu, kue imannya. Ndak goyahnya do. Ndak bisa diombang-ambing. Ndak sama je baliang-baliang atas bukit. Baliang-baliang atas bukit tahu kok? Kalau ibu nawak nang gaya-gaya kau bisa tahu kok mah. Ambo dia orang kampung pokoknya tinggal di agak tepi-tepi pegunungan. Ada baliang-baliang di panen. Putangin akan dilepas itu. Kemangin kencang di situ tuh. Kemangin kencang di situ baik. Jadi kalau seperti itu pemimpin yang dipilih itu tidak bisa diaroan itu loh. Apalagi kalau pemimpin itu tidak sholat, apalagi kalau sholatnya itu hanya pencitraan. Nya biasanya jalan-jalan pemilu kok banyak jadi seleb kok mah. Selebriti mendadak. Kadangnya iklan wudhu bagai nyuwasuh tangan saja gitu kan. Macam-macam lah gitu kan. Kadang-kadang dia punya pemikiran-pemikiran saking sukanya dengan seseorang, cintanya kepada seseorang yang diidola-idolakan, diagung-agungkan, akhirnya ibadah dimain-mainkan, tunjuk dalam sholat dipermainkan. Tadi si kau comin apa enggak? Ini ada kan? Itu. Walad dolin. Amin. Gitu. Iya. Itu. Jadi kalau ada yang ingin mempinjaruan amin ini semacamnya, itu dia ndak cerdas orang itu, ndak barakah itu dong. Dia situ amin. Bukan amin. Ndak ada menyalahi agama, ndak ada. Ndak ada menyalahi. Bawalah dalam kaidah bahasa Arab, tengok itu. Kalau ingin itu cuman wangi-wangian saja itu. Wangi-wangian sabalado ke petang saja itu. Jadi oleh sebab itu kita harus cerdas. Maka Allah yang menyampaikan harus dia orang beriman. Iman itu harus kuat, istiqomah dia. Tidak bisa dia dibawa kemana-mana. Walaupun disogok dengan sekian-sekian tidak zalok. Itu yang iman yang kuat. Makanya tak kala Rasul itu sebelum hijrah, Bapak Ibu, itu 3 balik tahun. 3 balik tahun di Mekah itu sebelum hijrah itu adalah tauhid, keyakinan, duduan mantap. Kalau imannya lah duduk, tauhidnya lah kuat, saja kejadian insyaallah ndak kabar ada. Makanya setelah 13 tahun itu Rasul hijrah balik ke Mekah balik, luar biasa. Islam itu berkembang pesat. Jadi Islam itu bukan penjajah. Jadi orang-orang yang selalu memakai simbol-simbol teroris, itu dia tidak ngerti itu. Apalagi kalau yang memakai membangga-banggakan HAM, itu tidak benar itu. Saya lihat HAM gini kok di Palestina tuh, HAM yang mayam berlaku tuh. Si ayahnya bunuh. Jadi di Palestina itu Bapak Ibu bukan perang lagi. Kita sering menyampaikan dalam YouTube kita seperti itu. Di Palestina itu Israel itu bukan perang, pembunuhan, menjajah. Kalau perang itu ada kode etik yang tidak boleh dilanggar. Itulah saya pakai itu di PBB lalu putih itu. Perempuan tidak boleh dibunuh. Anak-anak tidak boleh dibunuh. Orang gaek tidak boleh dibunuh. Iya apa dayanya orang gaek? Anak-anak asalnya dia tidak ada bersalah. Bayi-bayi kecil, hal-hal yang sangat vital, rumah sakit. Rumah sakit itu orang untuk sehat, ingin sehat. Kini nyobom. ASEAN teroris tuh.
bahkan dia lebih teroris daripada teroris itu. Jadi dia bukan perang lagi, membunuh. Nah, kalau tujuannya tuh, kalau perempuan lah dibunuh, lah banyak nan mati, biasa nama lain kok berdusi kok, jarang ya laki-lakinya kok. Aduh, oh ndak ada deh ya. Kalau jarang tuh ada je lah ya. Ndak ada laki-laki lumayan. So laki-laki sase itu mah. Perempuan, kalau perempuan lah habis, selesai sudah. Dia ingin kuasai. Anak-anak nan kadang tuh ndak ada lah dong. Makanya dijajah, dibunuh anak-anak tuh. Alai utak itu. Padahal PBB sudah ngecam. PBB itu sia. Amerika sepro kainya. Ini tidak perlu ditutup-tutup yang ini lah dah. Itu namanya lah belanggang jemato orang banyak. Nah, jadi oleh sebab itu Bapak Ibu hadirin kaum muslimin, kita sangat sedih. Maka wajib hukumnya umat Islam yang berada di seluruh penjuru dunia doakan saudara kita. Apapun yang bisa kita lakukan untuk kebaikan di sana. Oh kini tanang, belum tanang. Setiap hari pasti ada pembunuhan. Kita selalu dapat laporan dari sana. Kan kawan-kawan di situ. Suaminya barangke dari rumah warga itu, pai apa? Pai mencari rasaki, pai kalawi, pai ini semacamnya. Pulang namo saja kalau jadi bangkai saja, lah mayat saja. Dibunuhnya. Jadi tidak ada punya dasar dia. Ini penting. Nah, jadi oleh sebab itu Islam itu sangat menentunya. Kalau seandainya iman seorang pemimpin itu kuat, istiqomah, teguh pendirian, insyaallah aman, insyaallah. Jadi hadirin kaum muslimin, di dalam Al-Quran surah Al-Maidah itu dijelaskan oleh Allah bahwa kalau ingin menunjuk awak seorang pemimpin tu yang akan kita berikan amanah, awak duluan salangkah, awak tinggian sarentiang, dasar satunya adalah iman. Makanya falsafah berbangsa dan bernegara itu ada dalam salat berjamaah, Bapak Ibu. Ada salat berjamaah. Itu hebatnya Islam tuh. Contohnya di dalam sholat berjamaah ada imam, ada makmum. Yang menjadi makmum siapa saja boleh. Anak-anak boleh jadi makmum, boleh. Orang buta boleh jadi makmum, boleh. Orang pincang boleh. Orang tua boleh. Siapa saja boleh. Tidak ada larangan. Ikut. Kalau sudah jadi imam, itu selektif. Orang pilihan, harus teruji, punya segala-galanya. Itu falsafah dalam salat berbangsa dan bernegara, itu salat berjamaah. Makanya pemilihan imam itu tidak sembarangan. Tidak bisa sembarangan. Asal tunjuk saja, tidak. Apalagi kalau masjid awak lah gagah kok. Kalau ada nanti pergantian imam kita, seleksi bacaannya, keimanannya, keilmuannya, itu perlu. Karena kita ada menjadi pengurus beberapa masjid dan musola, kita buat urutan kayak gitu, bisa berinteraksi luar dan dalam. Jadi pemimpin itu luar dalam, bisa komunikasi dengan bangsa negara lain. Iko bahasa Inggrisnya balik mapea, bahasa Arab apa lagi? Bahasa awak saya payah. Satyo debat berang kepanjang saya. Mana muah emosi saya tinggi. Tidak selesai dengan itu. Nanti arogan yang muncul itu. Contoh kalau ada di negara lain kayak gitu. Negara awak kan ada. Makanya iman itu penting. Contoh, pemimpin dalam sholat berjamaah itu, bangsa negara itu, kalau pemimpin imam tuh lah berhadas, jangankan hadas besar Bapak Ibu, hadas kecil saja, buang angin, hadas kecil, kan hadas kecil tuh, buang angin tuh jamaah tidak tahu itu doh, malasui saja gitu ya, imam tuh, gitu kan, tidak tahu jamaah itu doh, tetapi dia sadar, dia yakin,
Dia harus mundur imam tu. Ba'atu, karena dia sadar tidak pantas lagi menjadi imam. Dia sudah berhadas, walaupun itu hadas kecil. Mundur, maju yang lain, maju wakil. Makanya orang-orang yang di belakang imam ini, kalau Rasulullah sholat berjamaah, di belakang itu yang 4 itu tidak lepas. Abu Bakar As-Siddiq, Umar bin Khattab, Ali bin Abi Thalib, Utsman bin Affan, Ali, itu di belakang itu tidak lepas. Lalu Bilal dan lain-lainnya. Kenapa? Karena nanti yang akan melanjutkan perjuangan kok nyampang nanti batal dalam sholat berjamaah itu. Makanya penting falsafah di dalam berbangsa dan bernegara atau dalam sholat berjamaah. Itu baru ada kecil. Ikolah seungguk gadang ada sebesar mencingengih itu baru. Lah 26 kesalahan dosa yang dilakukan, lah 80 tipi dibuat. Galak itu baru. Lah itu segibah orang. Kan dosa namanya itu. Contoh kayak gitulah. Di negara awak kan tidak ada. Negara awak kan elok sudah ya. Negara lain, negara tetangga. Makanya penting. Lawat cabang pangan ibu nampaknya mah. Ada jamuran tak jamuran nak? Bapak Ibu hadirin kaum muslimin rahimakumullah. Jadi itu iman. Jadi ibu calik-caliklah, ditampi, ditimbang cie-cie, dipilih hatahnya, mana boneh, mana rancak, mana baru. Jangan sabu yang gini, bisu aja di bilik suara tu. Itu kan hak ibu, hak kita. Nah gitu. Tapi kalau bisik-bisik kalau rumah enggak ada. Nah gitu. Bisik kan bayi itu kan boleh saja. Jadi iman pertama sekali. Boleh kalau Bapak Ibu ingin lihat nanti boleh dalam Al-Maidah surah ke-5 ayat 55. Innama walikumullah wa rasul. Sesungguhnya wali-walimu, penolong-penolongmu Allah dan Rasul. Allah dan Rasul. Tidak ada lain daripada itu. Sekarang Rasul sudah tiada. Nabi Rasul tidak ada oleh dah. Maka yang melanjutkan, siapa itu yang melanjutkan? Itulah alladzina amanu, iman, orang yang beriman. Yang kedua wa yuqimuna shalat. Jadi pemimpin yang akan ditunjuk itu besok mulai dari tingkat bawah sampai tingkat atas, dia itu mendirikan sholat. Jadi bapak-bapak, ibu-ibu, para caleg, rajinlah pelihara sholat berjemaah, datang ke surau. Kalau ada pemimpin yang tidak sholat, jangan dipilih. Saya kompanyikan, tidak usah ditucuk, tidak usah dipilih. Badoso Pak Ibu bekop. Dirinya saja tidak tahu urus dirinya doh. Awak lah kanya pikiran, tidak mungkin tu doh. Lah yumkin, tidak mungkin tu doh. Paling-paling awak nafas susah ke paturian itu. Dirinya saja tidak habis dirinya doh. Salat itu kan menyelamatkan diri tu. Dirinya, keluarganya, anak bininya. Itu tidak habis dirinya doh. Awak lah kanya pikiran. Itu buat balik mudi ayah namanya. Sama minta sisiak kelimbe itu mau. Tidak mungkin. Makanya korupsi kepanjang saya kerajaan. Mulai itu masuk di parlemen tu baju oren pakai lensuang. Batu. Karena Allah tidak ditakuti lagi. Aku balik nomor tamu tadi. Iman tu tidak ada. Makanya penting. Jadi Bapak Ibu, anak-anak awak, generasi-generasi awak, tanamkanlah, kuatkanlah, hebatkanlah, mantapkanlah keimanan yang ada dalam dirinya. Karena ini nanti akan terjun ke masyarakat. Badoso gadang Bapak Ibu awak, kalau ndak awak perhatikan iman anak-anak awak. Dulu sewaktu nikah ingin mati-matian anta-antaan ingin punya anak. Kinilah dititipkan anak dari Allah. Baabayan lo, basisiwan lo. Woi baca rohnya buya kini anak kami lah kadang-kadang. Indah bah ada kadang-kadang do. Ingin antarui. Lain sembayang.
Oi, lai sembahyang. Awak lawan anak, awak lawan bini solat. Gitu caranya. Ingin anak awak tu. Kan anak awak. Mohon maaf Bapak Ibu. Jo bini awak bisa cara ya Bapak Ibu. Bisa pisah. Kalau jo anak dunia akhirat ndak kau pisah doh. Ya Bu ya. Jadi tolong sekali lagi kita sama-sama. Anakmu kemana enggak nih kata. Karena di rumah kamu tidak bisa ceramah doh. Pulang dari siko mau latih itu lalu oleh gitu kan. Woi duduk. Batu buya ke ceramah. Tidak bisa. Kau yang bisa dibawa. Jadi mohon Bapak Ibu, cucu Bapak Ibu kok dia katanya mau ke Timur Tengah. Sekarang baru kelas 2 di MAPK Padang Panjang. Abangnya alhamdulillah sudah terdaftar di sana. Kalau ada rezeki terpanggil. Tapi kalau enggak cari tempat lain. Jadi wak usaha. Manusia kan kayak gitu, usaha. Sunatullahnya kayak gitu. Jadi jadikan anak awak itu kalau ingin jadi anak yang soleh dan soleha harus kayak gitu. Alhamdulillah dia sudah bisa khutbah, sudah bisa ceramah. Tadi pagi salat sajadah tadi di tempat awak. Dia jadi imam. Harus digituan. Imam sajadah itu kemenjang. Siko boleh ada sajadah Ustaz? Nah, ya. Alhamdulillah. Jadi kalau ada anak bapak-bapak, ibu-ibu, ini himbauan ya, himbauan bapak-bapak, ibu-ibu, kalau ada anak-anak awak yang sekolah agama di Siko, mungkin di MAN, di MTSN atau kuliah, didiknya di Siko, suruh jadi imam. Jangan awak kawak saya nang gae-gae kok lah jaleh itu mah. Awak kini kok mendidik anak awak. Kadang-kadang kan awak nang gae-gae kan ego loh gae. Ndak namuah mendidik anak-anak itu doh. Awak kawak kepanjang saya. Coba kalau ada anak-anak generasi awak, suruh dia jadi imam. Itu ladang untuk dia dikaderisasi. Ingat apa Ibu? Abu Bakar Siddiq di mana lahir? Di masjid. Umar bin Khattab di masjid. Ali bin Abi Thalib, Uthman bin Affan dan para orang-orang soleh lainnya di masjid lah ya, dididik, dikader, baru ke masyarakat. Kalau awak dah mendidik anak awak kawak saya kok nyampang Bapak Ibu ya, ditakdirkan Allah awak kuah mati mendadak sana gaya-gaya kuah nak masuk masjid kuah mati mendadak segini kuah asian ke masuk masjid kuah tu perlu pikiran tu kan mana tahu gampo sekencang-kencang kan 22 skala itu kan cair sedua habis kan. Makanya penting bagi kita. Jadi kalau ada anak-anak generasi awak, ini sekolah agama, dia hafiz Quran, dia banyak hafal ayat, surat, panggilnya suruh ke surau. Suruh jadi imam. Kalau ada ceramah, suruhnya protokol. Ada acara-acara takziah, suruhnya ngaji. Suruhnya protokol. Kalau awak nang gaya menyuruh itu namanya. Itu caranya. Tapi kalau jadi kucilkan, tidak diajak, tidak dibawa, ini jauh dari awak. Nah, kita itu yang kita terapkan, dididik, dikader. Bapak Ibu hadirin kaum muslimin, rahimakumullah. Lama kesuk di sawah kau. Ada Pak ya. Ada nggak bertanya Bu, Pak Ibu? Silakan. 2 baru. Jadi 2 tentang masalah pemimpin yang harus kita pilih dalam pandangan Allah. Bukan dalam pandangan siapa-siapa. Bukan menurut KPU, enggak. Menurut Allah. Al-Maidah surah 5 ayat 55. 1 iman, yang kedua wa yuqimunas shalah. Dia rajin, taat, tunduk, patuh dengan menjalankan ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Makanya ibadah itu semuanya selalu. Jadi kalau ada pemimpin-pemimpin yang tidak sholat, nah itu payah itu, tidak bisa dipedomani itu tuh. Kalau saya menyarankan tidak usah dipilih. Kok ingin dipilih yang datang ke rumah saja, sholat, apalagi sholat subuh, sangat penting itu. Kalau sholat itu, bahwa ciri-ciri khas karakter orang-orang alal munafik. Orang munafik itu
adalah dilihat dari salatul isya wa salatul fajr, salat isya dan salat subuh. Jadi kalau lay datang salat subuh ke rumah Haji Nurul Ihsan ko, itu imannya kuat itu. Tapi kalau ndak, dalam pandangan Rasul, hadis tadi itu dia orang munafik. Bang kok kayak gitu? Hanya ada rahasianya. An-Nisa 1-2. Karena orang munafik itu dia ingin dilihat orang. Kalau zuhur itu biasa, orang banyak akan mencari. Asar biasa tuh. Siang hari banyak orang mencari. Maghrib kan bisa sama-sama. Tapi kalau subuh ingin ria sama siapa? Hari kalam, apalagi kalau hujan loh. Badan letih loh. Sadang lama leloh. Salatu khairum minan naum. Datang dia salat subuh, hakul mukmin. Itulah orang yang beriman yang sebenarnya. Tapi kalau ada yang tidak datang salat subuh ke masjid, dalam pandangan Rasul hadis tadi itu dia orang munafik. Tapi jangan ibu cali lah ndak. Di zuhur besok, kau saliri kau munafik sedo itu. Betul, ndak tibu subuh dos. Jangan. Kau berang juga awak kau. Siang cek mantan juang saja. Ini cari lo kau. Ndak. Tu hadis yang tadi itu tu. Asqalu salatu alal munafikin. Salat yang terberat bagi para munafik itu adalah salatul isya wa salatul fajr. Salat isya dan salat subuh. Maka jalan itu. Jadi supaya awak tidak dianggap orang munafik oleh Allah, maka jangan sampai tinggal salat. Dah kau tanya apa ibu boleh? Ibu memang biasa nyanyi kan. Mana tahu? Kami tidak ada kesempatan bertanya dengan ustaz tu dus. Mau pek lah ibu kau. Ya, tu yang kedua. Solat, jadi pelihara solat. Kalau bapak-bapak, ibu-ibu, kalau bapak lah solat, ajak bini awak. Bini awak yo, dia bini kawan. Istri kita. Ajak. Karena solat jemaah itu lebih utama, lebih afdol. Afdol. Itu tidak ada bantahannya lagi itu. Solat berjemaah. Kalau ala suami istri datang ke masjid, anak. Kalau awak punya anak. Oh kalau tak ada anak-anak yang lain. Ada nampak di jalan tu. Oi. Bang, solat. Soleha, solat. Soleh, solat. Nah, gitu. Menjadi awak mengajak, ud'u ila sabil. Ajaklah manusia ke jalan Tuhanmu. Namun terus awak tu doh. Tugas awak mengajak. Nyo kadang-kadang awak ajak nyo lari pulang. Itu terserah dinyo lah. Nampak awak kalau membawa. Jadi persaksian bapak ibu jalan ke rumah haji itu nanti tidak bermasalah di akhirat. Ini nanti akan dihisab tuh. Pak ke rumah haji ya? Iya. Itu nampak anak-anak duduk di kedai Pak berdiasa. Alam. Apa jawaban awak? Oh iya makan. Padahal mata, telinga, tangan, kaki semua akan menjadi saksi. Mata, telinga, tangan dan kaki semua akan menjadi saksi. Kan gitu ya Pak ya. Di suatu masa Anda akan ditanya di muka sidang mahkamah Tuhan, kemana umur, harta yang banyak, kemana ilmu Tuhan gunakan. Kurang dulu. Mungkin ini mata tentu dia ada. Ini perlu. Jadi supaya mata anda bermasalah besok, karena nampak dia awak, kecuali tidak nampak. Anak-anak dua-dua ibu berpiciang mata saya lewat doa. Anda ada. Lalulah. Tapi kalau nanti akan dihisab. Dalam surah Yasin kan ada juga itu. Al-yawma nakhtimu ala afwahihim wa tukallimuna aydihim wa tashhadu arjuluhum bima kanu yakzibun. Di suatu hari ketika nanti mulut manusia itu digembok, dikunci. Wa tukallimuna aydihim, tangan-tangan manusia itu akan berbicara.
Oh iya, ambo satu menunjuk dulu. Woi, karo Mas Haji, sholat. Nah, nanti dia akan ngomong. Itu caranya. Iya Bapak Ibu ya. Jadi pegunuan supaya awak tak bermasalah besok di akhirat. Apalagi kalau nandake Jawa, anak awak, cucu awak gitu kan. Di sholat. Bapak Ibu hadirin kaum muslimin rahimakumullah. Lah, habis lah. Berapa kata Ustaz? 5 menit lah. Hah? 10 lah. Oh, ya. Silakan ibu-ibu, bapak, ada bertanya? Ada 2 lagi nih. Dia 4. Jadi 1 iman yang kuat, pemimpin yang ditunjuk itu nanti nak dia mana tu? Atau termasuk ibu-ibu nak mencari mantu, atau bapak-bapak nak mencari tambahan. Ada. Mana tahu mencari tambahan kan boleh saja tu. Ini yang tak boleh ibu-ibu. Ibu-ibu yang tak boleh suami 2 tu. Tapi kalau apa-apa kau boleh punya istri lebih dari 1. Kau keberang ibu tu balolah gitu kan. Tapi tak perlu berang lo ibu tu doh. Harus ibu ikhlas. Ikhlas jangan terpasok. Gitu. Kalau ingin ibu capek masuk surga, relakan suami nikah lagi. Bu ya. Jadi itu caranya. Ajak bawa semuanya agar kita itu tetap selalu mendapat ridho Allah Subhanahu wa taala. Yang ketiga yaitunya wayutunaz zakah. Pemimpin yang akan kita beri amanah itu dia menunaikan zakat. Zakat itu bahasa maknanya redaksi yang bisa kita pahami secara bahasa suci, bersih. Zakat itu artinya apa? Dia menjaga hartanya. Yang bisa awak pahami, dipastikan kalau dia menjadi pemimpin tidak KKN. Kan kece orang di zaman Fir'aun itu kan parah tuh. Kan parah ya, babayo di zaman Fir'aun. Tapi yang babayo itu Fir'aunnya saja. Tapi di zaman Fir'aun dia tidak ada menunjuk anaknya, tidak ada menunjuk pamannya, tidak ada menunjuk mantunya. Itu zaman Fir'aun. Bacalah dalam sejarah, ada anak menantu Fir'aun, anak Fir'aun itu yang berkuasa. Hati-hati itu. Bahkan kecek kawan ada di tempat lain lebih parah loh di zaman Fir'aun lainnya. Anda tentu rembuh terus kan. Kalau rasanya zaman Fir'aun tu Fir'aun senang karyango ya. Nyumain tabah itu maksudnya. Bininya, anaknya, pamannya biasa-biasa saja. Yang tidak boleh akan digantian nyo. Makanya setiap ada laki-laki yang kalau ia bunuh. Lain ada laki-laki yang kalau ia bunuh. Akhirnya ni dalam melalui rumah awak wanah lo. Allah tu kan punya strategi. Gitu. Jadi makanya penting. Kecek kawan seperti itu lebih parah lo di situ dari zaman Firaun lah. Betul. Satu Allahnya masukan saja. Contoh kayak gitu. Wallahu a'lam. Tapi yang jelas wa yu'tunaz zakah. Pemimpin itu dia menjaga hartanya. Dia tidak campur. Maka dia tidak memakai prinsip hati gote. Halal haram hantam tarwih. Itu tidak dorinya itu dah. Tapi halal. Kalau tidak. Makanya penting sekali menjaga kebersihan, kesucian dirinya, keluarganya, rumah tangganya. Ide dan gagasannya itu bersih. Dia memperjuangkan rakyat masyarakat. Ide gagasan itu cemerlang. Gitu. Bapak Ibu hadirin kaum muslimin rahimakumullah. Jadi oleh sebab itu mari kita bagaimana untuk selalu berada di atas aturan Allah.
Dan yang terakhir kata Allah adalah wahum raki'un. Pemimpin yang akan ditunjuk itu, mereka itu adalah tunduk dan patuh kepada Allah dan Rasulnya. Jadi yang ditunjuk pemimpin-pemimpin yang pembangkang, yang karyangok, yang karengkang. Makanya standarisasi itu harus ya orang-orang cerdas, jenius, pintar, kalamnya itu bersih. Kalam itu ucapan itu makasihnya. Ucapannya itu baik. Makanya Rasul itu sudah menjadi panutan. Ada sidik, selalu berkata dan berbuat jujur, amanah, fatana, cerdas. Kalau pemimpin bodoh-bodoh tanggung nggak diambil, tentu awak nanti ayo salah awak, batu ke salah awak nak menunjuk. Bapak Ibu hadirin kaum muslimin rahimakumullah. Jadi ada di dalam Al-Quran dijelaskan oleh Allah, ini sedikit kita sampaikan, Al-Baqarah 166 dan 167. Pemimpin yang awak idolakan, dia berbuat zalim, dia berbuat tidak adil, berbuat tidak benar, berbuat curang, awak idolakan, awak agung-agungkan, awak bangga-banggakan, nanti di akhirat pas bertemu nampak azab dan siksa Allah, dia itu lepas tangan juga awak. Nyolapet tangan awak minta tuh, Pak, no, kami kan pengikutmu dulu, kami mati-matian, kami menunjukmu dulu, kami mencucukmu dulu, mengangkatmu jadi pemimpin. Sekarang tolong kami. Kecenya, jangan menolong bapak-bapak, ibu-ibu yang lain, ambo seorang sulun tantu gini kedua. Dia lepas tangan. Kenapa? Dia sudah ketemu nampak azab dan siksanya Allah. Itu ayat 166 diriwayatkan di sana, diceritakan. Jadi oleh sebab itu, karena dia lepas tangan, saya masuk neraka karena dosa saya. Saya korupsi, saya curang, saya berbuat ini segala macamnya, dosa saya. Kamu semua masuk neraka itu karena kebodohanmu. Ngapain ikut saya? Nyelapet tangan. Akan awak yang awak elu-elu kan dulu di dunia mati-matian memperjuangannya. Siang malam awak bertanggang di TPS tu. Tahu-tahu nanti di akhirat di hadapan Allah tidak mampu menyelamatkan kita. Wa ma hum bi kharijin minan nar. Maka kedua-duanya mereka kekal di dalam neraka. Kalau kekal itu tidak keluar lah tu. Jadi Bapak Ibu, tolong sekali lagi selamatkan bangsa kita ini dengan sebaik-baiknya. Di tangan Bapak Ibu kita semualah yang akan menyelamatkan. Satu kali cucu nanti dalam tempat yang kecil itu 5 tahun yang akan datang yang akan memberikan kepada kita baik ataupun tidaknya. Jadi oleh sebab itu kita berharap semoga Allah memberikan kepada kita bangsa Indonesia ini pemimpin-pemimpin yang selalu mengikuti aturan Allah dan Rasul hendaknya, selalu tunduk, taat dan patuh kepada Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Bapak Ibu aminkanlah Ustaz. Amin. Itu doa ya, doa bukan kumenye dah. Saya tidak ada tim sukses tidak. Baik, demikian saja dalam penyampaian nambo tadi. Kok kurang lama manihi recik bawang de kurang alu hirono pici de kurang kuni atau masakan talam biak matah, maafkan nambo tentang itu. Jadi kok indak dijanjang amonai, indak ditaguh hamba turun, salah ke Allah kita taubat, salah ke manusia saling maaf memaafkan. Ila liqa fastabiqul khairat. Wabillahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya Nabi